Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabar hari ini apakah baik? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, tadi pagi kelasnya dipiket tidak ya? Sepertinya masih banyak yang kotor-kotor itu di bawah. Ya, Fuad, kamu piket tidak Fuad? Banyak banget, Bu. Itu siapa yang piket hari ini? Nah, tolong dibersihkan dulu itu Fuad. Bukan jadwal, Bu. Dibersihkan. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh AM. Dipersilakan. Siapa Kak? Ajar, silakan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nabila Aini Kartika hadir. Kita hadir. Amalia Salsabila, Ria Dulilmi, Hadir, Bu. Salma Fauzia, Salsabila Atiadiman, Fitri Wijayanti, Fajar Sajidin, Hadir. Fuad Fatoni, Hadir. M. Fauzan Ardiansyah, Hadir. Paula Nazifa, Sita Olivia, Yulianti, Gila. Oke. Apakah hari ini ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Bisa Kita kenapa tidak hadir? Berteriak dulu. Nggak tahu, nggak ada kabar. Teman-temannya belum menanyakan ke Isan. Nanti ditayangkan ya untuk teman-teman kenapa Isan tidak berangkat hari ini. Sebelum memasuki materi pada hari ini, sebelumnya materi apa sih yang udah kalian pelajari? Puisi. Puisi itu apa sih yang kalian ketahui tentang puisi tersebut? Silakan Salma. Puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan senyap sebagai bentuk mengekspresikan diri. Ya betul, puisi itu bentuk karya sastra ya. Yang ada di puisi itu ada apa aja sih? Siapa yang tahu? Ajar? Apa yang terdapat di dalam puisi? tema. Selain tema? Judul. Ya, judul terus? Apa ya, Bu? Majas. Ya betul. Teman-teman, ada yang pernah menulis puisi karya sendiri? Siapa? Riadul pernah menulis puisi? Belum, Bu. Fuad? Pernah, Bu. Puisi apa Fuad? Batu. Boleh dibacakan ke depan Fuad? Bentuk puisinya? Nanti aja, Bu. Kenapa Fuad? Untuk tambahan nilai loh. Nervous. Ya, puisi juga itu tuh bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa menulis puisi dengan pengalaman kita sendiri. Misalnya kita sedang jatuh cinta, kita bisa menulis puisi, atau kita sedang tidak suka sama orang juga kita bisa mengungkapkan di karya puisi. Jadi apa yang terjadi di kehidupan kalian tuh bisa diungkapkan di dalam karya sastra yaitu puisi. Nah, untuk memulai pembelajaran, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Ibu kasih tahu dulu ice breakingnya, nanti Ibu kasih tahu, lalu teman-teman mengikutinya ya. Baik, Bu. Baik. Untuk ice breakingnya tuh gini ya. Suara tertawa 3 kali, hahaha. Buka suara tertawa 2 kali, hahaha. Buka suara tertawa 1 kali, ha. Terus buka suara
Ya, Agar tidak terkena berita hoax, betul. Lalu ada apa lagi? biar update tentang berita terkini. Tuh. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang tahu manfaat dari memahami kita tentang teks berita? Fitri? Manfaat ya Bu. Iya, Fitri. Memperluas pengetahuan, terus memperkaya, meningkatkan pemahaman. Selain itu juga dengan kita mempelajari teks berita, kita jadi tahu tentang berita-berita yang ada di luar sana, baik itu berita hoax atau berita real. Dan kita juga bisa mencari tahu tentang kebenaran berita tersebut dan sumbernya juga bisa kita tahu dari mana. Gitu. Berita apa sih yang sedang viral banget di sekarang-sekarang ini tuh? Apa? Kenapa itu viral? Kasus Pina Cirebon Bu. Ya itu udah lama sekali ya, tapi belum terungkap juga. Ada apa kan? Tujuan pembelajaran pada kali ini itu, Ibu harap teman-teman dapat mendefinisikan struktur teks berita yang meliputi judul, terus tubuh berita dan penutup. Selain itu juga, Ibu harap teman-teman dapat mengenali ciri-ciri teks berita seperti penggunaan bahasa formal, informasi faktual, dan adanya unsur 5W dan 1K. Lalu Ibu juga harap teman-teman semuanya mampu menganalisis dan mengevaluasi isi berita untuk mendefinisikan fakta dan opini. Lalu Ibu harap teman-teman dapat mengenali dan memahami penggunaan kosakata dan ungkapan yang sering muncul pada teks berita. Selanjutnya, Ibu harap teman-teman dapat menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap berbagai topik yang sedang diperbincangkan pada kali ini. Sebelumnya kan tadi udah disebutkan ya manfaat dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ada yang masih ingat apa yang diungkapkan oleh Fuad dan Fajar tentang manfaat kita mempelajari teks berita? Ada yang tahu? Ada yang menyimaknya? Ya betul. Lalu Riyadul, masih ingat apa yang diungkapkan oleh Fuad dan Fitri? Rupanya Riyadul ini tidak memahami tentang yang disampaikan oleh Fuad dan Fitri ya. Oke, selanjutnya Ibu akan bentuk untuk beberapa kelompok. Satu kelompoknya itu ada 4 orang. Silakan dibentuk untuk kelompoknya. Kalian pilih sesuka kalian untuk kelompoknya ya. Pada hari Ibu ingatkan lagi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Apa sih manfaat dari teks berita itu tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, dan juga bagaimana sih berita yang muncul yang sekarang itu, apakah berita yang real atau yang hoax gitu kan. Dan kalian juga dapat mencari lebih dalam sumber informasi yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh India. Teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan teks berita, kalian harus menonton video berita ini terlebih dahulu.
Oke, baiklah. Siapa yang tahu mengenai berita? Sebenarnya berita itu apa sih? Ayo yang tahu angkat tangan. Kamu? Kalau salah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Berita adalah sesuatu hal yang sedang marak terjadi yang disampaikan oleh si reporter yang sebelumnya. Oh, gitu ya. Ya benar, tapi ada lagi yang lebih benar. Siapa yang tahu pengertian berita? Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan mengenai berita. Teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah tulisan atau artikel yang memberikan informasi tentang peristiwa terkini atau penting yang terjadi di suatu tempat atau pada suatu waktu tertentu. Siapa di sini yang tadi pagi udah nonton berita? Ada enggak? Belum ya? Terus tadi pagi nonton apa? Kamu nonton berita? Tapi menurut kalian berita itu penting nggak? Kenapa penting? Penting? Kenapa penting? Biar selalu update tentang suatu kejadian. Iya ya. Nah, dari contoh video yang kalian tonton tadi, itu ada terjadi apa? Kebakaran. Di mana? Di Sumatera Utara. Iya kan? Nah, dari berita kalian menjadi tahu nih, sebenarnya di Sumatera Utara itu lagi kenapa sih? Di Papua itu lagi kenapa sih? Terus di Stadion Bima lagi ada apa sih? Ada konser gitu kan? Nah, itu kan kalian dapetin dari berita. Nah, sebenarnya berita itu tujuannya untuk kita menerima informasi tentang apapun yang terjadi di dunia ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke struktur teks berita. Yang pertama adalah judul berita. Kamu kawan coba baca yang judul berita apa? Judulnya harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Nah, benar sekali. Sebenarnya kenapa sih judul berita itu harus dibuat singkat, logis, dan mewakili seluruh isi berita? Agar apa? Agar menarik. Karena bisa kita baca judul aja, kita udah tahu nih berita tentang apa. Kayak tadi, kebakaran penyebab gas LPG. Kita udah menerima gambaran tentang apa sih tentang berita tersebut. Lalu yang kedua, kepala berita. Kamu Riyadul, kepala berita. Coba tolong bacakan. Kepala berita bagian awal yang memuat informasi penting. Kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur kapan, di mana, dan siapa. Oke, kepala berita. Ibu kasih contoh pertanyaan ya. Apa berita yang Ibu tanyakan video tadi? Berita tentang apa? Kebakaran gas. Kebakaran, benar. Kapan kebakarannya? Tadi pas semalam Oke, lalu di mana? di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Siapa nih yang terlibat? Ada korban, ada saksi mata, begitu ya? Ya, Lalu selanjutnya tubuh berita. Tolong bacakan tubuh berita. Tubuh berita, bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita, terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, mengapa
kebocoran gas LPG? Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Eko. Ya, nah, mungkin karena ada kelalaian ya, sehingga terjadi kebakaran. Lalu yang terakhir, ekor berita. Siapa yang membacakan? Apa di bawah Anda tolong membacakan? Ekor berita bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Berarti ini boleh nggak ditambah ya, Bu? Iya, boleh. Opsional. Lalu selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur teks berita. Apakah kalian sudah pernah mendengar 5W1H? Sudah. Ya, unsur teks berita ada apa? Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Nah, seperti contohnya yang Ibu tanyakan kepada Riyadu tadi, berita apa sih yang terjadi kayak gitu. Terus di mana Ibu tanya ke Riyadu tadi kan di mana? Di Sumatera Utara. Lalu kapan terjadinya? Siapa saja yang terlibat? Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, saksi mata. Lalu selanjutnya mengapa? Mengapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Lalu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi di proses berita? Lalu untuk tujuan, siapa yang tahu mengenai tujuan teks berita? Siapa yang tahu tujuan teks berita? Ini tujuan informasi. Nah, selain dari televisi, dari mana aja sih kita dapat berita? Internet, lalu TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, yes. Lalu kalian sekarang ini lebih sering menerima informasi dari mana? Dari mulut ke mulut. Dari kalian datang ya. Dari Facebook. Nah, di kehidupan kalian sendiri apakah masih sering melihat koran, berita yang berbentuk fisik? Jarang ya. Biasanya itu dulu ayah kita nih yang membaca. Kita udah jarang. Biasanya kita selalu dari handphone. Tapi menurut kalian berita di koran itu masih penting? Masih penting kan? Karena di dalam koran itu bukan hanya berita aja nih, kita bisa ada kadang tuh ada TTS, kalian ingat gak sih di koran kan ada gitu kan? Lalu ada karya sastra, karena di koran tuh semuanya bisa tercantum. Nah, jadi kalian kalau misalnya sudah mudah mendapatkan informasi melalui media sosial, tapi tidak boleh untuk meninggalkan koran yang berbentuk fisik karena itu masih penting di kehidupan kita. Jelas semuanya? Jelas. Nah, lalu selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah bahasa formal dan jelas. Kira-kira apa nih pengertian dari bahasa formal dan jelas untuk membuat berita? Siapa yang bisa menyampaikan? Kamu, Gita? Mengapa berita itu harus bahasanya formal dan jelas? Ayo siapa? Agar mudah dipahami. Agar mudah dipahami. Yuli, mengapa berita itu harus menggunakan bahasa yang baku? Ya, mungkin salah buat mudah dipahami. Ojan, kenapa berita itu harus objektivitas? Harus objektif. Ya, kenapa? Ya, karena harus ada inti dari orangnya yang disebut. Ya, benar ya. Sebuah berita itu harus memiliki keakuratan karena agar tidak terjadi miskomunikasi nih. Sebuah berita itu harus disampaikan dengan jelas agar para pembaca dapat paham dengan berita yang disampaikan, tidak terjadi miskomunikasi atau berita yang hoax kita terima, dan kita sebagai penerima berita tentu harus memilah dan memilih berita yang kita terima. Lalu
berita, ada gaya penulisan yang tepat, ketetapan istilah. Nah, kaidah-kaidah tersebut sebenarnya intinya agar kita yang menerima informasi itu dapat jelas dan tidak terjadi salah paham dengan berita yang disampaikan. Nah, di sini ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah fakta dan aktual, berdasarkan kejadian nyata dan terbaru. Menurut video yang kalian tonton tadi, sebenarnya termasuk ke ciri-ciri berita yang mana nih? Fakta dan aktual. Kenapa? Ya, kejadian nyata dan terbaru. Lalu yang kedua, objektif, tidak memihak dan menyajikan informasi apa adanya. Jadi kita kalau misalnya memberikan berita, kita nggak boleh memberikan setengah-setengah, harus paham dan jelas dan ringkas. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Lalu struktur yang teratur dan bahasa yang formal. Jadi kita nggak boleh ya menggunakan bahasa sehari-hari nih buat menulis berita, karena nggak semuanya paham dengan bahasa sehari-hari kita. Tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Dan ini adalah contoh berita. Ayo, siapa yang mau membacakan? Kamu, siapa kamu namanya? Oke, Bila, silakan. Kebakaran bisa terjadi di pasar tradisional Kemayoran, Kemayoran, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa pedagang mengalami luka ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kebakaran ini menghanguskan lebih dari 100 kios dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Menurut saksi mata, api mulai terlihat sekitar pukul 9 dengan cepat menyebar ke seluruh area pasar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan berhasil memadamkan api sekitar 3 jam bekerja keras. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun beberapa pedagang mengalami luka ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, dari berita tersebut kita dapat menganalisis. Contohnya adalah, nah di sini nih, kan tadi kita udah membahas nih judul berita, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Lalu berita yang tadi dapat kita bagikan menurut analisis strukturnya. Nah, judul beritanya apa? Nah, dengan judul berita itu apakah kalian sudah paham nih? Sudah memiliki gambaran mengenai beritanya apa? Ya, tentang kebakaran yang melanda di pasar tradisional. Lalu kepala beritanya, coba satu orang membacakan. Kamu, Fitri. Kepala berita, ya. Kebakaran besar terjadi di pasar tradisional Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kebakaran ini menghanguskan lebih dari 10 kios dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Nah, ini termasuk ke dalam kepala berita atau yang biasa kita sebut pendahuluan dari berita. Lalu tubuh berita atau biasa kita sebut dengan isi. Coba membacakan. Nabila, bacakan tubuh berita. Menurut saksi mata, api mulai terlihat sekitar pukul 9 dan dengan cepat menyebar ke seluruh area pasar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 9:30 dan berhasil memadamkan api setelah kejadian bekerja keras. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Nah, di dalam tubuh berita ini kita bisa tahu nih kapan terjadinya. Nah, tubuh berita ini membahas mengenai isi berita sebenarnya. Lalu ekor berita yang tadi kita sebutkan sebagai opsional. Coba bacakan ekor berita. Siapa yang belum ibu tunjuk?
sebagai penutup dalam berita. Jadi kita udah tahu judulnya, kita udah tahu pendahuluannya tentang apa, kepala beritanya, lalu kita tahu mengenai tubuh berita, isi yang terkandung dalam beritanya, lalu kita juga tahu mengenai penutup dalam berita. Jadi, apakah kalian sudah paham mengenai berita? Paham. Kalau misalnya ibu tes, kalian bisa? Harus bisa ya? Harus bisa? Nah, tadi kan kalian sudah diberi kelompok nih sama ibu Salsa. Udah ada kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 mana? 1. 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Ini Bu. Kelompok 4? Oke, kita ada 4 kelompok ya. Nah, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang kalian isi, dan ibu kasih waktu selama 5 menit. Kurang ya. Kita tambah jam. Harus selesai hari ini ya. Udah kebagian semua? Nah, baiklah, silakan mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Sudah? Belum. Sudah apa belum? Sudah. Belum ya. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Oke, ibu mau perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang berani maju? Ayo. Fuad, kamu mau maju? Kamu kalau mau maju? Ya, silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang disampaikan dalam teks di atas? Peristiwa kebakaran. Lalu, apakah peristiwa yang disampaikan merupakan peristiwa yang menarik? Ya, peristiwa tersebut menarik karena dikemas dengan berita terbaru dan fakta. Lalu yang ketiga, apakah teks tersebut mencantumkan peristiwa? Coba jelaskan. Ya, peristiwa tersebut mencantumkan karena pada teks dituliskan apa yang terjadi di pasar tradisional Mayoran, Jakarta Pusat. Sebab, akibat, dan kapan terjadinya tertulis di berita tersebut. Baik. Lalu, apakah teks tersebut ditelusuri kebenarannya? Ya, teks tersebut ditelusuri karena di dalam teks dituliskan saksi mata. Berarti ini masuk ke berita yang fakta dan aktual. Lalu yang kelima, apakah teks tersebut menggunakan ragam bahasa baku? Coba jelaskan. Ya, teks tersebut menggunakan ragam bahasa baku. Ya, baik. Terima kasih ya, Paula. Kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah. Yuri, silakan maju ke depan. Oke, pertanyaan pertama, peristiwa apa yang disampaikan dalam teks di atas? Peristiwa kebakaran yang melanda pasar tradisional. Lalu, apakah peristiwa yang disampaikan merupakan peristiwa yang menarik? Ya, sangat menarik. Karena pada teks berita di atas menyatakan berita yang faktual dan aktual. Lalu, apakah teks tersebut mencantumkan peristiwa? Ya, Bu, mencantumkan waktu. Contohnya pada kutipan api mulai terlihat sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dan dalam cepat menyebar ke seluruh area pasar. Yang nomor 3 ini termasuk ke dalam tubuh berita atau isi berita.
Lalu yang kelima, apakah teks tersebut menggunakan ragam bahasa yang baku? Ya betul, menggunakan bahasa baku sebab menggunakan kaidah sesuai KBBI. Terima kasih Yuli. Kelompok 3 apakah sudah siap? Coba ayo maju ke depan siapa? Ayolah jawab dari soal nomor 1 sampai 5. Yang nomor 1, peristiwa apa yang disampaikan dalam teks di atas? Nah, peristiwa yang disampaikan adalah sesuai dengan judulnya, kebakaran hebat melanda pasar tradisional. Apakah peristiwa yang disampaikan merupakan peristiwa yang menarik? Ya. Teks berita di atas itu merupakan sebuah peristiwa yang menarik karena memuat informasi terbaru dan juga memuat informasi yang berdasarkan dengan fakta. Kemudian, apakah teks tersebut mencantumkan peristiwa? Ya, dalam teks tersebut dapat kita lihat ada beberapa peristiwa dimulai dari kebakaran ini menghanguskan lebih dari 100 kios. Kemudian, api mulai terlihat sekitar pukul 21.00 WIB dan dengan cepat menyebar sehingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi pada sekitar pukul 21.30 WIB dan berhasil memadamkan api setelah 3 jam bekerja keras. Di situ terlihat ada peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, apakah teks tersebut ditelusuri kebenarannya? Ya, karena dapat ditelusuri melalui media dan juga teks seperti ini biasanya juga akan disampaikan di TV seperti yang tadi sudah kita tonton di video. Selanjutnya, apakah teks tersebut menggunakan ragam bahasa baku? Sesuai dengan ciri-ciri dari teks berita yang sudah kita pelajari, teks berita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah KBBI, sehingga di sini kita dapat melihat teks tersebut menggunakan bahasa baku. Baik, terima kasih atas. Terakhir kelompok 4, silakan maju. Siapa namanya? Kevin. Nama artis Bu Kevin. Kevin. Peristiwa apa yang disampaikan dalam teks atas? Peristiwa kebakaran yang melanda pasar tradisional. Nah, itu yang kedua, apakah peristiwa yang disampaikan merupakan peristiwa yang menarik? Tadi yang ngomong, saya mengingat peristiwa tersebut menarik karena menyatakan kita fakta dan fakta. Nomor 3, apakah teks tersebut mencantumkan peristiwa? Ya, peristiwanya itu api mulai terlihat sekitar pukul 9 dan dengan cepat menyebar ke seluruh area pasar. Apakah teks tersebut dapat ditelusuri kebenarannya? Ya, karena dapat ditelusuri melalui media. Nomor 5, apakah teks tersebut menggunakan ragam bahasa baku? Ya, menggunakan bahasa baku sebab harus menggunakan kaidah sesuai dengan KBBI. Tapi aku mau nanya dulu nih, kamu hari ini udah ada melihat berita? Udah tadi. Sebelum tadi, apakah sudah ada? Enggak ada, Bu. Kamu tadi pagi kamu nonton apa? Oke, nah setelah ini kira-kira Kevin mau nggak nonton berita? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Beritanya cukup di TikTok aja, Bu. Masih Facebook ya. Iya, Bu. Berapa hari kamu? Sama Facebook. Kamu punya Facebook? Ya. Mana dong? Jangan Berapa hari kamu dikirim kalau 1 hari? Berapa jam? 5 jam, Bu. 5 jam. Lalu kamu keseharian ngapain lagi? Enggak ada, Bu. Tahu. Sama nonton TikTok. Pacaran kan, Bu? Enggak, Bu. Makan geprek di baju ya? Kamu ngapain, Bu? Enggak boleh pacaran.
Nah, baiklah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi sudah paham ya mengenai berita? Sudah paham? Sudah. Mau melihat berita? Mau. Kenapa mau? Ya, kita harus selalu melihat berita agar kita tahu tentang apa aja yang terjadi di dunia ini. Nah, kita kan sekarang lagi di Cirebon nih. Terus kira-kira kita tahu di Bandung itu lagi kenapa? Melalui apa? Berita. Kita tahu di Palestina terjadi apa? Melalui apa? Melalui berita. Nah, seharusnya kita mau ya nonton berita. Ibu harap setelah pembelajaran ini kita terus mau menerima informasi karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan makhluk yang lainnya, sehingga kita harus tahu tentang apa aja yang terjadi di luar sana, bukan tentang diri kita sendiri saja. Nah, oke, baiklah, terima kasih. Sebagai kegiatan penutup, Ibu akan memberikan kepada Ibu Amel. Tadi juga kan kalian sudah melakukan diskusi dengan kelompok kalian ya. Tadi masih ingat nggak sih materi tentang apa sih kita? Berita itu berita dalam teks. Tapi teks berita tuh teks yang menyampaikan kabar, informasi mengenai peristiwa aktual kepada masyarakat. Sampai Bu ingin bertanya pada Bila ciri-ciri teks berita itu ada apa aja sih? Ciri-ciri teks berita itu ada yang pertama fakta dan aktual, jelas dan ringkas, judul teratur dan bahasa yang baik. Contoh bahasa yang formal itu bagaimana? Kayak bahasa Indonesia yang dan benar, seperti kayak di bahasa Indonesia ada. Terima kasih. Sebenarnya juga ditampil ini sama dijelaskan materi teks berita yang ada di PPT. Peristiwanya tentang apa sih? Yang melanda pasar. Apa itu terjadi? Malam. Jam 9. Di mana terjadinya? Di sumur. Oke, kita sudah berarti pembelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi terkini. Di dalamnya terdapat berupa unsur, ciri-ciri, dan tujuan teks berita yang telah disampaikan. Baik, jika depan kita akan mempelajari teks prosedur. Kalian harus mencari tahu apa sih teks prosedur itu melalui media sebelum pembelajaran minggu depan dimulai. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf, kita ucapkan Alhamdulillah.